Assalamualaikum. Ada Kak Sobi di sini. Adik-adik sahabat juara, dalam momen-momen tertentu kalian pasti menemukan soal-soal yang agak sedikit liar. Bagi yang suka tantangan, tentunya sangat menikmati proses perjuangan bagaimana mengatasi jebakan, tikungan, bahkan semesan dari soal tersebut. Jika berhasil, senyum kepuasan pasti hadir. Nah, di channel ini Kak Sobi akan berbagi triks dan sentuhan yang pas bagaimana menaklukkan soal romantis itu dengan jurus sadis, satu soal dibabat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sadis, satu soal dibabat habis. Pada video kali ini Kak Sobi akan membahas soal unik yang ke-11 mengenai program linear. Kira-kira keunikan apa yang akan kita dapatkan dari soal ini? Kita lihat. Ini pernah ada di soal senam PTN, jadi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kira-kira seperti apa? Ini yang unik adalah dia melibatkan harga mutlak. Sehingga sebelum menggambar daerah penyelesaiannya dengan program linear yang sudah ada, maka nanti baru kita bisa menentukan luas. Oke, kita coba urai satu persatu. Satu, pengingatkan lagi, kalau ada kalau ada pertidaksamaan seperti ini. A, X ditambah dengan BY, terus di sini bisa tandanya bebas ya. Ketentuannya adalah ketika nilai A-nya positif dan posisi A-nya adalah di ruas kiri, maka ketika miring ke sini maka ini lebih besar, ini lebih kecil, atau ini sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau miringnya ke sini, maka ini kanan, ini kiri, atau besar, kecil. Kalau miringnya ke sini, ini pengulangan lagi ya, entah yang keberapa gitu, tapi tidak apa-apa lah, biar masuk alam bawah sadar. Ini atas sebagai kanan, ini bawah sebagai kiri. Kalau miringnya seperti ini jelas, ini kanan, ini kiri. Atau yang sebelah kanan besar, yang sebelah kiri kecil. Tapi sekali lagi, berlaku ini kalau posisi X-nya di sebelah kiri dan dia positif. Sehingga nanti ketika masih negatif ya harus dibikin positif dulu, sehingga berlaku tadi. Ketika tanda di sini lebih besar, lebih kecil, maka dia posisinya jelas. Ya, sekali lagi, ketika A-nya positif maka berlaku sebelah kanan dan sebelah kiri seperti ini. Nah, pada soal ini sebelum ke arah situ kita harus menguraikan dulu tentang harga mutlak ini apa sih? Nah, nanti soalnya kita sebentar. Ini dirubah dulu ke, ingat yang namanya harga mutlak ada dua, bisa min, bisa plus min ya. Bisa min, bisa plus. Nah, untuk pertidaksamaan ini dia ada yang X ada plus minus, yang Y juga ada plus minus, sehingga ada 4 kemungkinan yang ada di soal ini. Seperti apa? Kita lihat uraikan dulu ya. Yang pertama adalah kalau X-nya itu adalah dan Y-nya dua-duanya positif. Maka yang pertama adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 2. Yang kedua adalah kalau X-nya Y-nya negatif, X min Y lebih kecil sama dengan 2. Yang ketiga adalah kalau X-nya min, Y-nya plus, maka min X plus Y lebih kecil 2. Dan yang keempat adalah dua-duanya min X min Y lebih kecil 2. Tapi sekali lagi, kalau yang pertama dengan yang kedua, ini sebentar, agak macet sedikit, mohon maaf ya. Yang pertama, yang kedua aman, ya. Yang pertama dengan yang kedua aman. Masalahnya dia ini sudah positif nih, ini sudah positif, X-nya udah positif, dua-duanya positif, ini juga positif, aman. Kecil berarti semuanya ada di sebelah kiri. Nah, masalahnya adalah ini yang ketiga dan yang keempat X-nya negatif.
Sehingga langkah yang pertama adalah sebelum kita gambar, dibikin dulu X-nya dengan koefisien yang positif dengan cara mengalihkan min di kedua ruasnya. Jangan lupa ketika dikalikan min maka lambang berbalik juga. Ini dia. Lambangnya harus berubah. Ya. Nanti lambang yang kita pakai tentunya lambang yang terakhir yang ini. Ya, 2 juga jadi -2 gitu. Sama juga dengan yang keempat. Ya, yang keempat juga sama. Dikalikan min maka lambangnya adalah berbalik. Jadi seperti itu. Ini nanti lambangnya berbalik lebih besar 2 jadi -2. Lagi-lagi nanti lambang yang dipakai bukan yang lebih kecil tapi lebih besar dengan ketentuan tadi ya. A-nya harus positif sehingga berlaku kiri kanan dengan ketentuan yang tadi. Nah, setelah mengetahui ada 4 pertidak sama dengan kondisi tadi, ini lagi-lagi karena sifatnya pengulangan, Kang Sobi udah bantu gambar garisnya nih. Nah, sebagai pengulangan mungkin nanti gambar yang pertama ini kan memotong di X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Sehingga nanti garisnya ini kira-kira yang ini garis yang pertama nih. Ini garis yang pertama. Lebih kecil sebelah kiri garis. Nah, garis yang kedua adalah X-nya 2, Y-nya -2. Ini garis yang kedua. Ini garis yang kedua nih. Cuma nanti yang diarsir dia masih lebih kecil. Sebelah kirinya mana coba? Ini dia sebelah sini. Yang ketiga itu X-nya -2, Y-nya 2. X-nya -2, Y-nya adalah 2. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga nih. Ingat lambang yang diambil lebih besar, maka dia bukan yang sebelah kiri tapi sebelah kanan sini. Yang keempat tentunya inilah ya. Ini yang keempat. Memotong sumbu X dan sumbu Y di angka -2. Nah, tentunya yang keempat lebih besar, maka yang diambil sebelah kanan. Nanti daerah yang memenuhi semuanya ada semuanya nih, yang kena semuanya ya. Yang pertama, kedua, ketiga, yang pertama di sebelah kiri, yang kedua kiri, yang ketiga kanan, yang keempat kanan garis. Maka daerah yang memenuhi semuanya ada yang ini, seperti ini berwarna kuning. Ini bentuknya adalah sebuah belah ketupat. Nah, di soal yang diminta adalah berapa luas daerahnya. Nah, kalau sudah tahu jelas bendanya seperti apa, gampang menentukannya. Ada yang tahu nggak? Coba kira-kira apa luas dari belah ketupat? Coba ingat-ingat zaman SD dulu. Apa? Iya, jadi luas daerah yang berwarna kuning atau arsiran. Ini bentuknya adalah belah ketupat. Rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini rumusnya. Sehingga dengan bantuan ini tinggal lihat datanya di sini ya. Diagonal pertamanya itu adalah dari -2 ke 2. Berapa? Dari -2 ke 2. Panjangnya 4. Diagonal kedua juga sama dari 2 ke -2 nih. Ke sini. Ya 4 juga lah, mana ada panjang untuk luas negatif ya enggak. Setengah kali 4 kali 4 sehingga nanti hasil adalah 8 satuan luas. Semudah itu sebenarnya sentuhannya untuk soal yang kayak gini. Ya. Jadi luasnya adalah 8 satuan luas. Oke. Nah, nanti di video berikutnya Kak Sobi akan membahas program linear jenis yang lain. Lagi-lagi silakan dicoba di rumah dulu sehingga nanti ada perlawanan ya ketika dibahas. Wih, gue dapetnya di kok begini. Nah, nanti ada perlawanan jadi lebih asik menikmati pembahasannya ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.